Halo semuanya pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan sang tuan muda gemuk yang kembali ke masa lalu setelah memiliki ki iblis 150 tahun dalam dirinya dan dia bertekad mengubah masa depan keluarga serta klannya yang seharusnya hancur. Cerita sebelumnya diakhiri dengan Yonwarin yang telah meyakinkan masternya akan tekadnya membangkitkan klan Tianzong dan langkah awal maka dia harus mendapatkan bunga iblis beracun yang sedang diperebutkan oleh para seniman bela diri. Mereka pun mulai mengikuti para anggota klan ular naga secara berhati-hati agar tidak ketahuan. Yonwarin juga tak menyangka jumlah mereka akan sebanyak ini, menunjukkan keseriusannya akan situasi di Gunung Tujuh Orang Bijak. Dikarenakan mereka hanya datang untuk melihat sekaligus menunggu kesempatan dengan mempelajari alur pertarungan, maka Yonwarin dan yang lainnya memutuskan untuk tetap menjaga jarak mereka dari kejauhan di balik hutan. Dilihat dari posisi para anggota klan ular naga, maka Yonwarin menyimpulkan jika Gocheok sedang memimpin untuk membentuk formasi jaringan yang tak tertembus. Jang Wok yang mendengar itu merasa mereka harus keluar dari tempat ini karena sangatlah berbahaya. Namun tuan mudanya enggan melakukan hal tersebut karena kelompok utama klan ular naga belum bereaksi, maka mereka hanya menunggu lokasi orang yang membawa bunga iblis beracun. Jadi Yonwarin tetap bersikeras untuk mengamati semuanya dari jauh. Beberapa saat kemudian mereka mulai bergerak menunjukkan jika lokasi musuhnya telah diketahui. Lalu Yonwarin berpindah tempat ke belakang sungai dan hal itu membuat Namwok bertanya-tanya kenapa mereka tidak mengikuti klan itu seperti sebelumnya. Menurut pengamatannya, Yonwarin yakin jika orang yang sedang dikejar pastinya lebih memilih melewati sungai dibandingkan bergerak di tengah pepohonan. Pertarungan terus berlangsung di balik sungai ini dan saat suara reda maka seseorang berjalan meminta tolong. Dia tampak sangat ketakutan akan sesuatu yang dilawannya dengan berusaha untuk melarikan diri tanpa peduli pada kehormatannya sebagai anggota klan ular naga. Lalu energi yang begitu besar menerjangnya hingga menghancurkan tubuhnya. Kedatangan seniman bela diri misterius itu membuat Yonwarin dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka paham jika orang itu pastinya bukanlah seseorang yang dapat mereka tangani, bahkan lebih kuat dari pemimpin klan ular naga. Sosok ini ternyata adalah pria tua yang nampaknya berasal dari sekte iblis. Dialah yang telah mendapatkan bunga iblis beracun sehingga situasinya menjadi rumit. Mobi sudah menduga jika keputusan tuan mudanya akan berbahaya, tapi siapa sangka situasinya akan menjadi lebih menakutkan dari perkiraan. Yonwarin sendiri dapat merasakan aura yang menyeramkan dari orang itu dan menanyakan siapa dia. Orang itu sudah jelas dari sekte kultus iblis dan dia merupakan salah satu dari petarung hebat di dalam sektenya. Akan tetapi Yonwarin dapat melihat jika sosok itu tampaknya tidak berada dalam keadaan yang baik. Yonwarin tahu jika targetnya bukanlah lawan yang mudah, tapi apapun yang terjadi dirinya harus mendapatkan bunga iblis beracun. Di saat yang sama para anggota klan ular naga baru saja tiba mengepung sosok ini. Mereka semua takkan membiarkannya kabur begitu saja setelah mendapat bunga legendaris tersebut. Pemimpin klan ular naga terkesan akan sosok yang dijuluki sang singa iblis benar-benar tangguh, bahkan bisa kabur setelah menghabisi orang-orang elit dari sektenya. Sang singa iblis tertawa karena dialah yang berada dalam kondisi buruk karena dipojokkan oleh orang-orang lemah yang hanya mengandalkan jumlahnya. Dia pun menunjukkan intimidasi yang sangat pekat dengan aura menakutkan sambil mengatakan jika saja tanpa bantuan klan Tang maka dia pastinya sudah merobek tubuh mereka semua saat ini. Bagi Gocheok, dia sudah menyiapkan semuanya untuk mencegah situasi terburuk.
Dia pun mengeluarkan sebuah benda yang tampaknya tidak berbahaya dan Gocheok memberitahu jika dia mengeluarkan uang yang banyak untuk mendapatkannya. Tak hanya satu tapi mereka memiliki benda aneh dalam jumlah yang cukup banyak. Sang singa iblis yang melihat senjata itu sangat terkejut karena benda itu berasal dari klan Tang yang disebut senjata hujan deras 1000 jarum beracun. Meski tersudutkan, tapi sosok ini takkan menyerah, bahkan senjata itu makin membuatnya murka. Dia pun mengeluarkan kekuatannya dalam jumlah yang sangat besar, dan berteriak jika dia takkan kalah dari senjata pecundang tersebut. Yang benar saja senjata itu tidaklah ditembakkan secara langsung menuju ke tubuh sang singa iblis, melainkan diterbangkan ke udara. Setelah meledak di udara, maka ribuan jarum beracun akan menghujaninya. Sang singa iblis yang berada dalam situasi terburuk, haruslah melakukan sesuatu. Dengan energi yang luar biasa miliknya, maka dia mencoba membentuk tameng yang bisa menghalau semua serangan tersebut. Dengan pelindung ini, maka ribuan jarum dapat diatasi dengan cukup baik. Amukan sang singa iblis benar-benar luar biasa dan Yonwarin merasa ada sesuatu di balik kejadian ini. Firasatnya mengatakan jika sang singa iblis pasti merencanakan sesuatu. Di tengah pertarungan terlihat sang singa iblis yang masih berdiri kokoh, meskipun sudah dihujani senjata mematikan. Gocheok tak menyangka jika lawannya masih memiliki ki sebanyak ini padahal dia seharusnya sudah kelelahan. Kemudian sang singa iblis memutuskan untuk melarikan diri. Di sana dia tertawa karena para orang-orang lemah seharusnya mengetahui tempatnya berada dan jika saja dia tidak ingin mengamankan bunga iblis beracun maka dia pasti akan menghabisi mereka semua. Namun Gocheok takkan membiarkan hal itu terjadi, bahkan dia tersenyum karena musuh yang berada di udara adalah target yang sempurna. Dia pun memerintahkan skuad kedua dari sektenya untuk melepaskan tembakan dari senjata yang masih disembunyikan. Tak seperti sebelumnya, kali ini sang singa iblis berada dalam keadaan yang buruk di mana dia tak memiliki ruang untuk menghindar. Walau berusaha melindungi titik vitalnya, tapi dia tak bisa menghindari dampaknya. Serangan itu membuatnya berhasil dijatuhkan dan dirinya akan dikerumuni oleh musuh. Tanpa basa-basi Gocheok memerintahkan anak buahnya menyerang dengan kekuatan penuh untuk menghabisinya sekaligus merebut tanaman obat berharga itu. Seketika sungai ini menjadi medan pertempuran dengan sang singa iblis yang menjadi pusatnya. Sosok ini berusaha bangkit dengan beberapa jarum yang tertancap di tubuhnya dan dia masih bisa tertawa disebabkan yakin musuhnya takkan bisa menemukan bunga iblis beracun. Tak hanya itu dia akan senang hati meladeni mereka semua dengan niat untuk merobek tubuhnya. Pertarungan yang tak terhindarkan ini terus berlangsung dengan dominasi yang ditunjukkan oleh sang singa iblis. Walau hanya menggunakan tangan kosong, tapi julukannya sebagai sang singa iblis bukanlah tanpa sebab di mana tangannya seperti cakar yang mampu merobek mangsanya. Dilihat dari manapun sang singa iblis memiliki kekuatan yang jauh lebih unggul dan dia hanya kalah akan jumlah. Baik Master Mo dan kedua pengawal lainnya merasa jijik akan pemandangan buruk seperti ini. Mereka bertiga belum pernah melihat pertempuran yang mengerikan seperti ini dengan amukan seorang monster yang bahkan hanya menggunakan tangan kosong. Di sela itu Master Mo terkejut melihat tuan mudanya yang tak bergeming bahkan terus memperhatikan pertarungan padahal selama ini dia asing dengan darah serta medan tempur. Namun dia masih bisa tenang menunjukkan jika tuan mudanya saat ini bukanlah seseorang yang normal. Setelah pertempuran itu berlangsung cukup lama kini sang singa iblis telah diambang batasnya dan kesulitan untuk berdiri. Walau dia lebih kuat tapi menghadapi seluruh seniman bela diri klan ular naga merupakan sesuatu yang terlalu berlebihan untuknya dan dia pun terjatuh. Lalu Gocheok menyuruh anak buahnya untuk mencari tanaman obat itu di seluruh bagian tubuhnya.
Hanya saja mereka tidak menemukannya di bagian tubuh sang singa iblis. Gocheok yang panik memerintahkan seluruh anak buahnya mencari semua tempat di genangan air karena dia pasti menjatuhkannya. Di sela itu Yonwarin memutuskan untuk segera pergi dari tempat ini. Ketiga rekannya cukup penasaran kenapa tuannya malah pergi padahal bunga ada di sana. Namun Yonwarin cukup yakin jika bunga iblis beracun sudah tidak ada di tubuh sang singa iblis maupun di sekitar tempat pertempuran. Hal itu membuat Master Mo penasaran bagaimana tuan mudanya berpikiran seperti itu. Berdasarkan pengamatannya, Yonwarin menduga jika sang singa iblis pasti menghanyutkannya ke dalam aliran sungai. Anggapannya ini bukanlah tanpa sebab di mana saat sang singa iblis membuat pelindung dari air maka bentuknya bukanlah pertahanan yang sempurna. Dia hanya ingin memblokir arah serangan senjata padahal dia seharusnya mampu membuat perisai mutlak menunjukkan jika dia sedang menghanyutkannya ke dalam aliran sungai. Semua itu dilakukan karena setelah urusannya selesai maka dia hanya perlu menyusuri sungai untuk mendapatkan bunga iblis beracun itu. Lalu Yonwarin menambah kecepatannya karena para sekte ular naga pasti akan menyadarinya. Seperti dugaan Yonwarin, kini bunga iblis beracun benar-benar berada di aliran sungai. Setelah mendapatkannya, maka Yonwarin ingin melakukan sesuatu agar mereka tidak dicurigai. Siapa sangka sejak awal dia telah membawa sesuatu untuk menyempurnakan rencananya. Dengan mengambil bunga lain yang mirip lalu mencampurkannya dengan racun, maka dia menciptakan duplikat tanaman tersebut. Di sela itu masternya mengatakan jika seorang yang berasal dari ortodoks tidak seharusnya membawa racun. Akan tetapi Yonwarin memiliki pemikiran berbeda di mana racun akan sangat berguna seperti saat ini. Dengan ini maka orang-orang akan mengira jika menemukan bunga yang asli walau hal itu tidak berlaku selamanya tapi mereka sudah cukup memberi waktu untuk pergi menjauh. Jang Wok tak menyangka tuan mudanya bisa mendapatkannya dengan mudah, padahal orang-orang mati-matian di sana. Bagi Yonwarin dirinya hanya beruntung dan kemenangan adalah milik orang yang tertawa paling akhir. Akan tetapi saat mereka beranjak ingin pergi tiba-tiba saja seseorang datang merebutnya. Kejadian ini sangatlah tidak terduga dan mereka semua menghadapi situasi yang buruk. Sosok ini menegaskan jika bunga iblis beracun adalah miliknya dan dia akan menghabisi siapapun yang berani menyentuhnya.